Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Justin Gaethje versus Rafael Fiziev akan bertarung di co-main event UFC 286 hari Minggu ini. Pertarungan dua striker brutal dan liar yang akan sangat memuaskan para pecinta kebrutalan pertarungan MMA. Justin The Highlight Gaethje adalah petarung yang selalu memberikan keseruan yang memacu adrenalin para penonton. Ia memberikan sajian pertarungan padat aksi penuh dengan baku hantam liar yang jauh dari kata membosankan. Kekecauan yang dia buat mengundang teriakan keseruan penonton di seluruh arena. Kehadiran Gaethje di atas oktagon seolah-olah menjadi jaminan akan adanya perang liar dan brutal yang sekaligus bernilai seni bertarung yang tinggi. Dan lawannya kali ini Rafael Fiziev menghadirkan vibes yang sama namun menyegarkan. Rafael Fiziev menawarkan luapan kebrutalan yang sama seperti Gaethje. Dan ia datang dari generasi baru yang menyegarkan hegemoni kompetisi ketat divisi lightweight. Gaethje masih bertengger di top 5 contender dalam kurun waktu yang cukup lama dan Fiziev datang dengan misi untuk meregenerasi top 5 divisi lightweight UFC ini. Ia ingin merebut posisi Gaethje dan menyegarkan top 5 contender serta membuka peluangnya meraih title shot. Dan Gaethje tentu tak mau begitu saja menyerahkan tempatnya pada Fiziev. Ia salah satu fighter UFC terhebat yang belum pernah menjadi juara. Karena itu pertarungan ini dipastikan akan menjadi pertarungan super ketat berintensitas tinggi yang tak kalah seru dari partai utama event ini. Tak terbayang dahsyatnya keseruan yang akan terjadi. Duel skill dan teknik level tinggi yang spektakuler akan menjadi tontonan yang super seru dan sangat menyenangkan. Langsung saja kita review pertarungan antara Justin Gaethje versus Rafael Fiziev di UFC 286 hari Minggu ini tanggal 19 Maret mulai pukul 2 pagi dini hari. Kita mulai dari sang penantang Rafael Fiziev. Fighter asal Kyrgyzstan ini lahir di Kazakhstan. Ayahnya berasal dari Azerbaijan dan ibunya orang Rusia. Orang tuanya pindah ke Kyrgyzstan sejak ia kecil dan Fiziev besar di negara itu. Bahkan tercatat ia pernah menjadi anggota polisi Kyrgyzstan sebelum berkarir di MMA. Namun belakangan Rafael Fiziev tidak mau lagi mewakili negara Kyrgyzstan di UFC. Ia memilih membawa bendera dan mewakili negara asal ayahnya yaitu Azerbaijan. Menurut Fiziev, hal itu ia lakukan karena diskriminasi agama di negaranya itu. Ia merupakan Muslim Syiah dan Kyrgyzstan mayoritas adalah Muslim Sunni. Namun Fiziev tak menjelaskan diskriminasi seperti apa yang ia dapatkan. Akan tetapi sejak kecil hingga dewasa ia besar dan berkarir di sana. Background bela dirinya ialah Muay Thai dan ia berlatih sejak umur 11 tahun. Ia memulai karir combat sportnya di Muay Thai dan mencetak banyak prestasi. Rekornya 29-4. Ia menjuarai 3 kali kejuaraan nasional Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Ia merupakan juara dunia Muay Thai IFMA di 2009 dan 2016 serta juara dunia Federasi Muay Thai Dunia di 2010. Setelah kenyang di Muay Thai, karirnya berlanjut di MMA. Ia berlatih MMA dan menguasai bela diri lainnya seperti BJJ, Combat Sambo, dan Wrestling. Barulah di 2015 ia memulai karirnya di dunia MMA.
Berbekal rekor 6-0 tak terkalahkan, ia memulai debutnya di UFC. Ia masuk UFC melalui Road UFC yang diadakan di Korea Selatan. Debutnya di UFC melawan fighter berpengalaman asal Dagestan, Magomed Mustafaev. Debutnya ini tak berjalan mulus. Fiziev ditendang KO oleh Magomed dengan spinning kick dan wasit langsung menghentikan pertarungan itu. Namun kekalahan pertamanya ini menjadi satu-satunya kekalahannya dalam karirnya, karena setelah itu ia menghabisi 6 lawan berikutnya di UFC. Dan namanya pun mencuat saat meng-KO Renato Moicano dengan spektakuler. Selanjutnya ia mengalahkan Bobby Green dalam pertarungan brutal dan liar. Lalu meng-KO Brad Riddell dengan spinning kick dahsyat. Dan terakhir ia meng-KO Rafael dos Anjos yang menghantarkannya ke ranking 6 di lightweight. Dan setelah melewati fighter-fighter top 15 dan top 10, kini ia bersiap untuk memasuki level selanjutnya di top 5 contender di panggung besar pay-per-view event UFC dan didapuk menjadi co-main event. Namun menghadapi Gaethje bukanlah perkara mudah. Karir Rafael masih terbilang baru dibanding Gaethje yang sudah lama berjibaku di level tertinggi divisi ini. Namun justru dengan semangat dan motivasi yang tinggi, rasa lapar Rafael Fiziev bisa menjadi faktor kemenangannya. Head to head secara teknik dan skill, striking Fiziev tentu tak kalah hebatnya dengan Gaethje. Karena itu kesempatannya amat sangat terbuka. Striking Muay Thai Fiziev bisa sangat efektif dalam keadaan fighting brutal jarak dekat yang biasa Gaethje lakukan. Apalagi dalam situasi clinch, Muay Thai clinch Fiziev bisa sangat membantu. Namun Gaethje bukan lagi fighter yang sembrono sejak dilatih Trevor Whitman. Ia petarung yang lebih terdidik dan berteknik. Maka Fiziev harus merusak ritme Gaethje jika ingin menang. Ia harus bisa memaksa Gaethje bertarung sedekat mungkin. Jangan sampai ia terbawa permainan Gaethje yang sudah asyik dengan gaya in-out ala Lyoto Machida-nya. Mau tidak mau Fiziev harus membuat kekacauan, memancing Gaethje agar terus terlibat dalam keliaran baku hantam jarak dekat. Karena memang Gaethje mudah sekali tersulut dan terpancing untuk memasuki peperangan jarak dekat dan meninggalkan ritmenya. Apalagi dalam peperangan yang dipenuhi penonton yang riuh dengan atmosfer yang akan sangat merangsang insting perang seorang Gaethje. Terakhir kali kita melihat versi Gaethje yang terstruktur dan berstrategi adalah ketika melawan Tony Ferguson, di mana saat itu tak ada penonton karena Covid. Namun setelah itu Gaethje kembali menggila dan liar, terutama saat melawan Chandler. Maka Fiziev harus memanfaatkan ini, namun tentu dengan resiko yang sangat besar. Tapi akan ada hasil yang besar dari resiko yang besar. Maka kita lihat saja segila apa aksi Fiziev nanti. Lalu kita ke Justin The Highlight Gaethje. Striking boxingnya semakin kental sejak dilatih Trevor. Tekniknya semakin tertata dan teratur. Namun kelemahan Gaethje sejak dulu ialah fight IQ-nya. Versi sempurna Gaethje di mana skill, teknik, fight IQ serta mentalnya terlihat luar biasa ialah ketika ia menghabisi Tony Ferguson dengan sangat sabar. Setelah itu saat melawan Khabib ia kembali terlihat kacau. Ia terlalu overreact. Ia bereaksi terhadap semua pergerakan Khabib. Tak ada strategi yang jelas dan pertarungan tidak berkembang. Akibatnya di ronde ke-1 saja nafasnya sudah sangat berat. Dan saat melawan Michael Chandler, Gaethje kembali menjadi liar dan nekat. Ia tak peduli lagi akan jarak dan terbawa dalam euforia pertarungan brutal yang memang mengasyikkan. Dan memang itulah gaya bertarung Gaethje yang lebih disukai penonton. Baku hantam liar tanpa banyak perhitungan. Namun menghadapi Rafael Fiziev, jika ia benar-benar masih ingin berkompetisi di level atas, maka ia harus datang dengan strategi dan memanfaatkan segala skill set yang ia punya.
Wrestling dan grappling adalah skill set yang jarang Gaethje manfaatkan. Padahal skill set tersebut bisa menjadi faktor penting untuk kemenangannya, apalagi melawan Fiziev yang seorang striker murni. Namun Gaethje selalu lebih memilih pertarungan atas dan memberikan fantastic show meski harus kalah sekalipun. Dan rasanya ia akan kembali membuat highlight super intens di pertarungan ini dengan pertarungan atasnya yang agresif, eksplosif, dan variatif. Peluang mereka berdua benar-benar sama besarnya. Keduanya adalah pengambil resiko besar yang siap dengan resiko seburuk apapun. Tak heran keduanya selalu mendapatkan bonus fight of the night karena performa all out mereka yang dahsyat. Maka dari itu sulit sekali menentukan siapa yang akan menang nanti. Siapa menurut kalian yang akan menang? Rafael Fiziev atau Justin Gaethje? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya kita juga akan membahas main fight event UFC 28 ini, trilogi Kamaru Usman versus Leon Edwards. Tunggu saja video kami berikutnya. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clever Sport yang baru yang akan mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.